Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 236. Ye Yuan jelas bisa melihatnya juga. Tatapannya ketika melihat cahaya putih berkedip-kedip tidak pasti. Cahaya putih mengibaskan ekornya seperti sedang pamer. Mungkinkah itu berarti bahwa cahaya putih memiliki potensi untuk menjadi makhluk ilahi? Jika dunia ini dapat melahirkan binatang ilahi, apakah itu berarti ia juga dapat melahirkan pusat kekuatan alam dewa? Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya putih meraung pelan lagi. Ye Yuan tertawa masam saat melihat situasinya dan berkata, "Haha, ayolah, cahaya putih. Mari kita tegaskan dao kita dan menjadi dewa bersama." Mendengar kata-kata Ye Yuan, kepala harimau cahaya putih bergesekan dengan Ye Yuan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ternyata ambisi si kecil ini juga tidak kecil. Keesokan harinya, Ye Yuan tiba di paviliun dukungan bintang. Meskipun poin Ye Yuan sudah cukup baginya untuk digunakan untuk waktu yang lama, dia masih membutuhkan banyak poin untuk ditukarkan dengan mantra jiwa pusat ungu. Untuk mendapatkan poin, dia secara alami harus datang ke paviliun dukungan bintang untuk menjalankan misi. Paviliun dukungan bintang bisa dikatakan sebagai tempat yang sangat ramai di sekte tersebut. Itu penuh sesak setiap hari, dengan orang-orang datang dan pergi. Jika murid sekte ingin terus bertahan, mereka harus menjalankan misi tanpa henti. Tempat ini secara alami menjadi tempat yang harus mereka kunjungi. Mengesampingkan murid sekte luar, bahkan beberapa murid inti yang sangat kuat akan sering berkunjung ke sini. Ada beragam misi sekte, tetapi mereka dibagi menjadi 9 level. Level 1 adalah yang termudah dan level 9 adalah yang tersulit. Misi level 3 dan di bawahnya sebagian besar adalah tugas-tugas yang bervariasi, seperti mengelola kebun herba, membersihkan untuk menjaga kebersihan, dan sebagainya, hal-hal sederhana semacam itu. Tentu saja, misi sederhana itu juga dibagi berdasarkan tingkat kesulitannya. Poin yang bisa didapat pun berbeda. Dari level 4 dan seterusnya, itu akan menjadi misi yang relatif lebih berbahaya, atau relatif lebih sulit. Seperti yang diharapkan, poin yang diberikan oleh misi ini juga berbeda menurut perbedaan level. Misi sekte ini termasuk misi Aula Pil dan misi Aula Beladiri. Murid manapun boleh ikut mengambil. Secara alami, murid Aula Pil kebanyakan mengambil misi Aula Pil sementara murid Aula Beladiri mengambil misi Aula Beladiri, mengambil misi silang jarang terjadi. Bahkan ketika saling silang, mayoritas adalah murid Aula Pil yang mengambil misi Aula Beladiri. Tetapi ketika murid Aula Beladiri melihat misi Aula Pil, mereka hanya bisa menatap dengan mata putus asa. Terlalu banyak misi Aula Pil yang terkait dengan alkimia. Spesialisasinya sangat kuat. Murid Aula Beladiri pada dasarnya hanya bisa melihat tanpa harap. Ada aula besar di paviliun dukungan bintang. Di tengah aula ada dinding batu giok yang sangat besar. Tembok batu giok ini berisi semua misi. Murid hanya perlu memeriksa misi di dalam batu giok dengan akal ilahi mereka. Dan mencatat level dan nomor misi untuk mengambil slip giok misi dari murid yang bertugas. Setelah menyelesaikan misi, murid dapat mengembalikan slip giok misi dan token misi yang telah diselesaikan untuk ditukar poin hadiah dari murid yang bertugas. Ye Yuan memasukkan akal ilahi ke dalam dinding batu giok dan mulai mencari misi. Setelah sedikit memeriksa misi level 1, Ye Yuan langsung menyerah. Melakukan misi semacam ini hanya membuang-buang waktu. Poinnya sedikit dan bahkan menunda waktu kultivasi. Setelah itu, dia memeriksa misi level 2 dan 3 dan menyerah juga. Dia hanya melihat sedikit lebih detail saat melihat misi level 4. Ada misi yang dikeluarkan oleh Aula Beladiri di antara misi level 4 dan juga misi yang dirilis oleh Aula Pil. Banyak misi yang diberikan oleh Aula Beladiri adalah pergi keluar dan menjalankan tugas. Ada orang-orang yang memburu beberapa individu yang sangat jahat. Yang lainnya untuk membantu negara-negara dunia sekuler, terlalu banyak untuk disebutkan. Tetapi sebagian besar misi yang diterbitkan oleh Aula Pil adalah tentang alkimia. Di sekte sebesar itu, konsumsi pil obat setiap hari sangat luar biasa. Jika Aula Pil kekurangan beberapa pil obat, mereka akan mengadakan misi di sini untuk membiarkan para murid membuatnya dan memberi hadiah dengan poin. Ye Yuan melihat-lihat misi level 4 tetapi pada akhirnya tidak tertarik. Terlalu sedikit poin. Misi tingkat 4, yang lebih rendah hanya memiliki 1000 poin, sedangkan yang lebih tinggi hanya memiliki 2000 poin. Jika Ye Yuan melakukan misi level 4, sampai tahun keledai berapa dia bisa mendapatkan 300.000 poin. Cepat lihat, Senior Apprentice, Brother Cheng kembali.
Itu benar, aku dengar bahwa apa yang dia lakukan kali ini adalah misi level 6, untuk memburu pemerkosa berantai di alam formasi kristal tingkat pertama. Ya, aku juga mendengarnya. Dikatakan bahwa hadiah misi level 6 ini adalah 20.000 poin. Sepertinya dia tidak perlu keluar untuk waktu yang lama. Hei, apakah kamu mendengar? Adik laki-laki Cheng Cheng, Cheng Yu, dirampok balik oleh seorang murid pemula dan pergi bersembunyi di ruang kultivasi. Sekarang kakak senior Cheng Cheng kembali, mungkin akan menjadi bencana untuk itu murid pemula itu. Cih, Cheng Yu adalah seseorang yang suka menggertak yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Dia seharusnya sudah dihajar sejak lama. Jika bukan karena saudaranya, dia akan dipukuli oleh orang lain. Heh, bicaralah lebih lembut. Jangan sampai senior apprentice, Brother Cheng mendengarnya. Dia sangat protektif. Pikiran Ye Yuan terganggu oleh diskusi dua orang ini. Dia melihat ke arah pemuda berpakaian hitam yang saat ini sedang mengumpulkan hadiah dengan sedikit terkejut. Pantas saja Cheng Yu begitu sombong. Ternyata dia memiliki kakak laki-laki sebagai pendukungnya. Alam kondensasi roh tingkat puncak ke-9, kekuatannya lumayan bagus. Kurasa dia mungkin hampir sama dengan kakak magang senior Sang Jing, kan? Cheng Cheng menyerahkan slip giok misi dan sebuah kotak kayu kepada murid yang bertugas dengan tatapan angkuh dan berkata, tingkat 6, misi nomor 72 selesai. Lakukan pemeriksaan. Murid yang bertugas memiliki ekspresi terkesan ketika dia berkata, magang senior Brother Cheng benar-benar luar biasa. Alam kondensasi roh tingkat ke-9 dan mampu membunuh ahli alam formasi kristal tingkat pertama. Saya rasa tidak lama lagi, magang senior Brother Cheng akan bisa masuk jajaran murid elit. Jejak kegembiraan melintas di mata Cheng Cheng, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan berkata sambil tersenyum, hanya alam formasi kristal tingkat pertama dunia sekuler. Bahkan tidak layak disebut, cukup banyak senior yang memiliki kekuatan ini. Haha, kakak senior Cheng benar-benar sederhana. Setengah tahun yang lalu, kamu masih mengambil misi level 5, tapi sekarang, kamu telah menyelesaikan misi level 6 yang peringkatnya lebih dekat ke depan. Kecepatan peningkatan semacam ini juga sangat luar biasa di antara para senior. Pada tingkat ini, kakak senior Cheng kemungkinan besar dapat menyelesaikan misi level 7 segera. Itu adalah batas air. Murid yang bertugas mencurahkan sanjungan seolah itu murni dari dalam hati. Haha, Cheng Cheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata sambil terkekeh. Daerah aliran sungai yang dibicarakan oleh murid yang bertugas sebenarnya adalah puncak pemisah antara murid elit dan murid inti. Misi level 7 ke atas, pada dasarnya, hanya murid elit yang bisa menyelesaikannya. Jika Cheng Cheng dapat menyelesaikan misi tingkat 7, itu berarti dia sudah menginjakan kaki di peringkat murid elit. Namun, ingin melewati ini ternyata jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Poin ini terbukti hanya dengan melihat kesulitan misi level 7. Tetapi orang harus mengakui bahwa kata-kata murid yang bertugas menggores gatal Cheng Cheng. Kakak senior Cheng, hadiahnya sudah masuk ke token identitas Anda. Anda bisa melakukan cek, kata murid yang bertugas sambil tersenyum tersanjung. Cih, bukankah itu hanya menyelesaikan misi level 6? Lihat betapa bahagianya dirimu. Pada saat ini, suara yang mengejek terdengar. Wajah Cheng Cheng berubah, dan dia berkata dengan dingin, Qiu Peng, jangan sinis di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, maka Anda juga menyelesaikan misi level 6 untuk saya lihat. Qiu Peng juga merupakan karakter teratas di barak bumi, hampir sama dengan Cheng Cheng. Kedua orang ini selalu berselisih, bertengkar sengit. Namun, Qiu Peng selalu sedikit lebih rendah. Hehe, aku datang untuk mengambil misi level 6. Kamu hanya menonton. Oh, benar, karena kamu punya waktu untuk bangga pada dirimu sendiri di sini. Kenapa kamu tidak bergegas dan pergi melihat adik laki-lakimu yang berharga itu? Qiu Peng berkata dengan acuh. Bab 237. Wajah Cheng Cheng menunduk saat dia berkata, ada apa dengan adikku? Haha, adikmu menendang pelat logam kali ini. Dia pergi untuk memungut biaya perlindungan tetapi malah dikalahkan. Oh, pihak lain bahkan pendatang baru. Kudengar dia hanya alam kondensasi roh tingkat kedua. Cheng Yu bocah itu benar-benar menurun setiap hari. Qiu Peng tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, tidak banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Qiu Peng juga mendapatkannya dari desas-desus dan merasa bahwa Cheng Yu benar-benar terlalu tidak masuk akal untuk benar-benar kalah dari alam kondensasi roh tingkat kedua. Mereka tidak akan merasa bahwa Ye Yuan sangat luar biasa tetapi hanya merasa bahwa Cheng Yu adalah lumpur busuk yang bahkan tidak dapat menahan tembok. Mata Cheng Cheng menyipit, niat membunuh dilepaskan saat dia bertanya dengan suara rendah, siapa nama bocah itu? Qiu Peng tidak keberatan, bagaimanapun,
Ketika dia berkata, bagaimana saya tahu? Mengapa saya menyibukkan diri dengan pertengkaran kecil semacam ini antara orang-orang yang tidak memiliki peringkat? Nanti juga kamu tahu setelah bertanya sendiri di barak bumi. Beri jalan, buat ya, aku akan mengambil misi. Setelahnya, Qiu Peng tidak lagi peduli dengan Cheng Cheng saat dia melangkah ke aula besar. Kakak senior ini, aku ingin mengambil misi tingkat 9 No. 3, Ye Yuan datang ke depan murid yang bertugas dan berkata dengan enteng. Oh, tentu saja, level 9 No. 3, apa, kamu mau misi level 9 No. 3, murid yang bertugas tidak bereaksi pada awalnya. Setelah berbicara di tengah jalan, dia tiba-tiba berseru kaget. Seruan kaget ini terlalu menusuk telinga. Semua orang dikejutkan olehnya. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Namun, misi tingkat rendah memberikan poin terlalu sedikit. Melakukannya satu persatu benar-benar terlalu merepotkan. Dia hanya bisa memilih misi tingkat tinggi. Misi tingkat 9, bahkan murid elit pun tidak dapat menyelesaikannya. Misi level 9 nomor 3 yang dipilih Ye Yuan sudah bertahan di sana selama 10 tahun, tapi tidak ada yang peduli untuk menanyakannya sepanjang waktu. Dapat dilihat bahwa kesulitannya telah mencapai tingkat yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya, level 9 No. 3, aku sudah menyusahkan kakak senior untuk memberiku slip giok misi. Aula yang awalnya berisik secara tidak normal langsung menjadi tenang, hanya menyisakan suara Ye Yuan yang bergema. Qiu Peng awalnya siap untuk menanyakan tentang misi tetapi menoleh ke belakang untuk melihat Ye Yuan saat ini. Cheng Cheng yang awalnya bersiap untuk pergi untuk menyelesaikan skor dengan Ye Yuan juga berbalik saat ini, menatap Ye Yuan dengan aneh. Adik junior ini, apakah kamu salah mengira misinya? Tidak ada yang pernah mengambil misi level 9 nomor 3 selama bertahun-tahun. Karena kesulitannya sangat besar, itu disebut sebagai misi yang mustahil. Setelah terbius beberapa saat, murid yang bertugas pulih. Tapi reaksi pertamanya adalah percaya Ye Yuan melakukan kesalahan. Tidak salah, misi level 9 No. 3, ini aku akan mengambilnya, kata Ye Yuan. Saat itu, ada banyak orang yang juga pulih dari keterkejutan. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan geli. Misi level 9 nomor 3 terkenal sebagai misi yang mustahil. Sangat mustahil untuk diselesaikan. Mungkinkah bocah ini memilih misi ini untuk mendapatkan perhatian publik? Haha, otaknya mungkin kehilangan skrup. Ini adalah misi yang diminta oleh Tetua Agung Sky Maple. Sudah 5 tahun sejak terakhir ada yang berani mengambilnya. Ya, aku dengar pada awalnya, ada banyak orang yang mengambil misi ini. Mayoritas dari mereka adalah murid elit. Tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang bisa menyelesaikan misinya. Tidak hanya itu, Tetua Agung Sky Maple menawarkan hadiah 300.000 poin plus armor fleksibel ulat sutra surgawi. Bahkan banyak tetua lain yang menginginkannya. Tapi sampai saat ini, misi ini telah bertahan di sana sepanjang waktu. Sehingga akhirnya, tidak ada yang bertanya lagi tentang misi itu. Benar-benar menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Seorang master alkimia peringkat rendah, seorang murid balai bela diri juga, sebenarnya berani mengambil misi Tetua Agung Sky Maple. Ini konyol dan mencari pukulan. Haha, Tetua Agung Sky Maple memiliki temperamen yang buruk. Mari kita tunggu saja leluconnya. Misi level 9 nomor 3 ini adalah misi jalur alkimia yang diterbitkan oleh Tetua Sekte, Sky Maple. Isinya adalah untuk mengisi bagian yang hilang dari formula pil tier 4. Bagi Ye Yuan, dia tidak akan menerima misi jalur bela diri level 9. Itu tidak jauh berbeda dengan mencari kematian. Apa yang disebut misi jalur alkimia tingkat 9 mungkin sulit bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yuan, itu tidak menimbulkan banyak kesulitan. Dia juga tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, tetapi terlalu sulit untuk memilih misi tingkat kesulitan rendah itu. Dia hanya harus menyelesaikan misi level 9 ini, dan dia akan memiliki poin yang cukup untuk ditukar dengan mantra jiwa pusat ungu. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak repot-repot menarik perhatian, menyelesaikan masalah adalah cara terbaik. Ini, kenapa kamu tidak mempertimbangkan kembali, adik junior? Ini adalah misi level 9. Murid yang bertugas merasa masih perlu mengingatkan Ye Yuan. Aku tahu ini misi level 9. Aku butuh poin, kata Ye Yuan. Petik 2 titik titik titik. Baiklah kalau begitu, tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Emosi Tetua Agung Sky Maple tidak baik, murid yang bertugas berkata sambil mengambil token identitas Ye Yuan dan menekannya ke slip giok misi. Isi misi segera muncul di slip giok misi level 9 nomor 3, selesaikan pil obat tier 4, 7 pil penggerak jiwa yang mendalam. Hadiah, 300.000 poin dan armor fleksibel ulat surgawi. Personel misi, Ye Yuan.
Semua orang melihat misi di dinding batu giok dan menatap Ye Yuan lagi, tatapan mereka dipenuhi dengan simpati dan belas kasihan. Tapi Qiu Peng sepertinya memiliki pemikiran lain. Ye Yuan, nama ini sangat familiar. Oh ya, ini dia. Dia pergi ke depan Cheng Cheng dan berkata dengan geli, Cheng Cheng, bukankah kamu mencari orang yang memukuli adikmu? Kamu tahu siapa? Hehe, jauh di cakrawala, namun tepat di depan matamu. Saat berbicara, tatapan Qiu Peng melihat ke arah Ye Yuan. Mata Cheng Cheng terfokus dan berkata dengan dingin, adikku dipukuli oleh si gila ini. Seorang murid balai bela diri dan master alkimia berpangkat rendah tetapi menerima misi level 9. Apa dia jika bukan gila? Sekarang dia mendengar bahwa saudaranya benar-benar dipukuli oleh orang seperti itu, hati Cheng Cheng tanpa sadar setuju dengan penilaian Qiu Peng. Dia benar-benar menurun setiap harinya. Jika aku mengingatnya dengan benar, murid baru yang memberi pelajaran pada adikmu itu bernama Ye Yuan. Terlebih lagi, anak laki-laki ini terlihat sangat asing, bukan begitu? Qiu Peng berkata sambil tersenyum. Wajah Cheng Cheng menjadi gelap, dan dia maju untuk memblokir Ye Yuan. Melihat Cheng Cheng memendam niat buruk, Ye Yuan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengira Cheng Cheng akan mengetuk pintunya begitu cepat. Dia sedikit terganggu sekarang sebelum menenggelamkan akal sehatnya ke dinding batu giok untuk menemukan misi dan tidak memperhatikan percakapan Qiu Peng dan Cheng Cheng. Tetapi bahkan jika dia mendengarnya, Ye Yuan juga tidak akan memperhatikan. Hanya alam kondensasi roh tingkat ke-9. Itu tidak akan menyebabkan masalah besar bagi Ye Yuan. Kaulah yang mengalahkan adik laki-lakiku dan bahkan merebut poinnya. Siapa saudaramu? Siapa kamu? Ye Yuan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Terhadap orang yang mencari masalah, dia tidak pernah memberikan sikap yang baik. Apakah kamu memukuli seorang murid bernama Cheng Yu beberapa hari yang lalu? Dia adalah adik laki-lakiku. Aku dipanggil Cheng Yu. Oh, soal itu ya. Ye Yuan pura-pura baru menyadari. Dia berkata, saya memang memberi pelajaran kepada beberapa orang yang tidak memiliki mata beberapa hari yang lalu. Tapi tidak ingat nama mereka. Yang mana saudaramu? Melihat penampilan santai Ye Yuan, Cheng Cheng merasa geram. Bagus. Luar biasa. Alam kondensasi roh tingkat ke-4 yang berani menerima misi tingkat 9 memang punya nyali. Karena nyalimu begitu hebat, apakah kamu berani menerima tantangan poinku? Bab 238. Tantangan poin. Berapa banyak poin yang kamu miliki? Mata Ye Yuan berbinar. Ketika orang banyak melihat tampilan Ye Yuan bergegas menuju kematiannya, mereka tidak bisa menahan nafas. Kekuatan Cheng Cheng hanya selangkah lagi dari barak surga. Bukankah dia akan dengan mudah menangkap alam kondensasi roh tingkat ke-4 Ye Yuan? Tapi Ye Yuan sama sekali tidak sadar. Sebaliknya, dia sangat termotivasi setelah mendengar poin, seperti poin Cheng Cheng sudah menjadi miliknya. Cheng Cheng tertegun pada awalnya, lalu mencibir dengan dingin dan berkata, bahkan jika kamu merebut poin Cheng Yu, totalnya sekitar 1000 poin, kan? Bahkan menanyakan berapa banyak poin yang aku miliki. Aku akan bertaruh semua poin yang kamu memiliki. Tantangan poin adalah cara bersaing yang diizinkan oleh sekte. Para penantang akan menyepakati sejumlah poin tetap. Pemenang akan mendapatkan poin pihak lain. Tantangan semacam ini tidak memiliki batas poin. Selama tidak ada kematian, apapun bisa terjadi. Cheng Cheng sudah tahu bahwa Ye Yuan baru saja memasuki sekte tersebut. Bahkan jika dia mencuri poin dari Cheng Yu dan yang lainnya, itu akan menjadi sekitar 1000 atau lebih. Dia sendiri hanya perlu membuat beberapa perubahan kecil, dan itu sudah cukup. Dia baru saja melakukan misi level 6 dan mendapatkan 20.000 poin. Sekarang, poinnya sudah mendekati 30.000. Bahkan di dalam barak bumi, jumlah ini sudah cukup banyak. Kecuali, Cheng Cheng tidak menyadari bahwa poinnya hanyalah uang saku untuk Ye Yuan. Ye Yuan memiliki 1,13 juta poin di tangan, 30.000 poin Cheng Cheng kebetulan merupakan jumlah yang sangat kecil. Masalah Yao Qian mengkompensasi Ye Yuan 1,2 juta poin hanya sebatas menyebar di antara eselon atas sekte. Mustahil bagi para murid ini untuk mengetahuinya. Tidak peduli apa, prestise para tetua harus dijunjung tinggi. Orang lain dapat menertawakan Yao Qian secara pribadi, tetapi secara alami tidak mungkin untuk membocorkan semuanya kepada para murid ini. Ye Yuan memandangi tatapan angkuh Cheng Cheng dan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, pertaruhkan semua poin saya. Anda tidak mampu membelinya. Anda memberitahu saya berapa banyak poin yang Anda miliki terlebih dahulu. Jika ada 100.000, mungkin 80.000, aku akan bertaruh denganmu. Jika terlalu sedikit, maka jangan ganggu aku. Cheng Yu tertawa dari kemarahan yang ekstrim.
melihat bahwa nada suara Ye Yuan begitu besar, jadi dia berkata, sungguh lelucon. Bahkan jika kamu memasukkan dirimu ke dalam taruhan, itu tidak akan mencapai 100.000 poin. Untuk benar-benar berani menjadi begitu liar dan arogan. Ye Yuan menatap Cheng Cheng dengan acuh tak acuh dan berkata sambil menghela nafas, itu berarti kamu tidak memiliki 100.000 poin. Awalnya ingin mendapatkan beberapa poin. Karena kamu tidak punya, maka tidak ada yang perlu didiskusikan. Pergi dan bermain di pojok sendirian. Aku masih harus mencari tetua agung Sky Maple untuk menyelesaikan misi. Petik 2. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter penting, memilih misi level 9 untuk pamer. Tunggu sampai kamu dihajar oleh tetua agung Sky Maple, aku akan melihat bagaimana kamu pamer. Apa hubungannya denganmu? Beri jalan untukku jika kamu tidak memiliki 100.000 poin. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Hahaha, apakah kalian mendengar itu? Seorang pemula meminta 100.000 poin sejak awal. Saya ingin bertanya, berapa jumlah poin yang kalian miliki secara keseluruhan? Berapapun jumlah poin yang kalian miliki, saya akan bertaruh dengan kalian sejumlah itu. Kata Cheng Cheng dengan tertawa sinis. Jelas sekali, kata-kata Ye Yuan memang terdengar seperti lelucon ketika orang lain mendengarnya. Bahkan untuk murid elit, token mereka memiliki paling banyak 100.000 poin atau lebih. Pendatang baru yang baru beberapa hari masuk sekte malah langsung minta 100.000 poin itu memang cukup lucu. Dengan Cheng Cheng tertawa, banyak juga yang ikut tertawa. Mereka jelas merasa bahwa Ye Yuan adalah anak laki-laki konyol yang tidak praktis. Haha, bajingan ini baru memasuki sekte selama beberapa hari. Aku khawatir dia bahkan belum mengerti apa itu poin, kan? Ya, kurasa dia sama sekali tidak punya konsep terhadap poin, langsung meminta 100.000 poin. Apa dia pikir poin itu kubis? Tentu saja poin bukanlah kubis. Kurasa dia memperlakukan poin seperti emas dan perak di dunia sekuler, meminta 100.000 poin dengan mudah. Kemungkinan besar, dia berasal dari keluarga kaya. Hehe, bersikap sombong di depan kakak senior Cheng akan menghasilkan kerugian besar, kakak senior Cheng baru saja menyelesaikan misi level 6. Kekuatannya mungkin sudah mendekati Heaven Barracks. Bocah ini akan menderita. Qiu Peng di sampingnya juga mencibir dan berkata, Cheng Cheng, aku semakin mengagumi adik laki-lakimu sekarang. Untuk benar-benar dipukuli oleh bocah semacam ini. Mungkinkah dia mengonsumsi obat pencahar ketika dia bertukar pukulan dengan bocah ini? Cheng Cheng melotot tajam ke Qiu Peng, tapi dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang Qiu Peng. Keduanya sering cekcok. Cheng Cheng menghitung bahwa bahkan jika dia bisa menekan Qiu Peng, itu akan sangat terbatas. Tapi Ye Yuan memandang Cheng Cheng dengan ekspresi aneh dan bertanya, kamu benar-benar ingin tahu berapa banyak poin yang aku miliki? Omong kosong. Jangan bilang kamu benar-benar punya 100.000 poin. Aku menghormati kata-kataku. Aku akan bertaruh berapapun yang kamu miliki. Cheng Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah kalau begitu. Lihat sendiri. Ye Yuan melemparkan token identitasnya dengan wajah tak berdaya. Cheng Cheng mengulurkan tangan untuk menerima token itu dan berkata dengan tawa dingin, apakah menurutmu sekte itu dimiliki oleh keluargamu? Kamu dapat memperoleh poin sebanyak. Kata-kata Cheng Cheng terhenti tiba-tiba seolah-olah dia sedang dicekik oleh seseorang. Dia menelan ludah dan menggunakan akal ilahi untuk memeriksanya lagi. Matanya berubah menjadi lingkaran lebar saat dia menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Kamu ingin melihatnya? Aku menyuruhmu melihat sendiri, tetapi kamu harus bertaruh poin denganku. Poinmu yang sedikit itu benar-benar tidak menarik bagiku. Jika kamu bisa mengumpulkan 100.000 poin, aku bisa memberimu kesempatan untuk bertaruh. Saat Ye Yuan berbicara, dia mengambil kembali token dari Cheng Cheng yang tidak bergerak seperti ukiran kayu dan pergi begitu saja. Setelah berjalan beberapa langkah, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata, oh benar, masih ada sekitar 10 hari atau lebih sebelum kompetisi sekte. Jika Anda cukup beruntung untuk bertemu dengan saya tidak keberatan memberi Anda kekalahan. Gratis. Menyelesaikan, dia pergi tanpa berbalik. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang membuat kakak senior Cheng Cheng kehilangan ketenangan seperti ini. Qiu Peng juga jelas sangat penasaran. Dia datang dan mendorong Cheng Cheng. Hei, ada apa denganmu? Apakah dia benar-benar memiliki 100.000 poin? Didorong oleh Qiu Peng, Cheng Cheng tiba-tiba terbangun. Dia bertanya dengan wajah kosong, apa yang kamu katakan? Qiu Peng terdiam, setidaknya kamu akan segera memasuki barak surga. Mengapa kamu begitu tidak berguna? Apa yang sebenarnya kamu lihat dari tokennya, sehingga takut sedemikian rupa? Jangan bilang dia benar-benar punya 100.000 poin. Bagaimana mungkin? Cheng Cheng menelan ludah lagi, merasa mulutnya sangat kering.
Poin Ye Yuan benar-benar membuat dia membatu. 1,12 juta poin misi. Hanya murid-murid yang memengaruhi alam transformasi laut atau alam raja kuasi alkimia yang akan memiliki begitu banyak poin dengan menghabiskan bertahun-tahun bekerja keras dalam misi untuk menukar seni pedang Azure di Purple Yang dan mantra jiwa pusat ungu. Mustahil bagi orang lain, bahkan yang lebih tua, untuk memiliki begitu banyak poin. Tapi, berapa hari Ye Yuan memasuki sekte itu? Dari mana poinnya berasal? Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Dia benar-benar memiliki modal untuk tidak terkendali. 30.000 poinnya hanyalah sebagian kecil dari miliknya. Tidak heran dia mengangkat hidungnya. Cheng Cheng tiba-tiba teringat misi level 9 yang diterima Ye Yuan. Mungkinkah dia benar-benar membutuhkan poin? Mungkinkah Ye Yuan benar-benar bisa menyelesaikan misi level 9? Memikirkan hal ini, Cheng Cheng tidak bisa menahan rasa gemetar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku pergi." Menyelesaikan, dia meninggalkan kerumunan yang tidak yakin dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bab 239. Sebuah halaman yang tenang di puncak utama Gunung Berkah Roh. Ini adalah kediaman Tetua Agung Sky Maple, Pengadilan Sky Maple. Ye Yuan langsung bergegas ke Pengadilan Sky Maple setelah meninggalkan paviliun dukungan bintang. Tampaknya misi untuk seniman bela diri menghabiskan waktu dan energi, tetapi kenyataannya, misi alkimia juga menghabiskan waktu dan energi. Misi penyempurnaan sering menghabiskan banyak waktu dan energi murid Aula Pil. Poin tidak begitu mudah didapat. Tentu saja, pada dasarnya ada bahaya yang dapat diabaikan bagi murid Aula Pil untuk memurnikan pil. Namun, waktu dan energi yang dihabiskan untuk misi alkimia ini jauh dari yang dikonsumsi oleh misi bela diri. Seperti misi level 9 yang diambil Ye Yuan ini. Sejujurnya, misi ini jauh dari sesederhana dan sesantai yang dibayangkan. Kalau tidak, itu tidak akan tergantung di sana selama 10 tahun. Sementara menyempurnakan pil obat yang tidak lengkap jauh lebih mudah daripada mengembangkan sejenis pil obat, jumlah energi yang terlibat cenderung membuat orang menjadi gila. Sama seperti Sky Maple saat ini. Ye Yuan mendengar suara ledakan yang mengguncang bumi datang dari pelataran dalam tepat ketika dia tiba di gerbang pengadilan Sky Maple. Sebuah kuali meledak. Dengan pengalaman Ye Yuan, dia bisa langsung membedakannya. Wajah Sky Maple hangus hitam seperti baru saja merangkak keluar dari tumpukan batu bara, hanya menyisakan dua bola mata putih yang berkedip di sana. Di seberangnya, seorang pemuda juga tampak seperti merangkak keluar dari tumpukan batu bara. Kedua orang ini baru saja mengalami ledakan kuali. Ayahmu tidak percaya, 7 pil penggerak jiwa yang mendalam, ayahmu akan bertarung habis-habisan denganmu. Wang Jie, siapkan bahan-bahannya. Mari perbaiki tungku lain dari 7 pil penggerak jiwa yang mendalam. Sky Maple berkata dengan gemetar kepada pemuda berwajah hitam itu. Wang Jie adalah murid terakhir yang diterima Sky Maple. Usianya mirip dengan Mo Yuntian, tapi dia sudah memiliki kultivasi Grandmaster Alkimia peringkat tinggi. Grandmaster Alkimia peringkat tinggi adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan bahkan ketika ditempatkan di dalam sekte. Namun di depan Sky Maple, dia hanya cukup berperan sebagai asisten. Mendengar amarah Sky Maple yang keras kepala berkobar lagi, Wang Jie tidak dapat menahan senyum pahit saat dia berkata, "Tuan, ini sudah merupakan ledakan kuali keempat di bulan ini. Bukankah seharusnya kita mentabulasi ulang untuk melihat apakah bahan yang digunakan untuk mengisi celahnya benar? Lagi pula, pengumpulan bahan tier 4 ini juga menghabiskan cukup banyak energi." Bola mata putih Sky Maple yang mencolok itu menatap muridnya saat dia berkata dengan cemberut, "Apakah kamu gurunya, atau aku gurunya? Aku memintamu untuk menyiapkan bahan-bahannya, jadi lakukan saja. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Aku berani untuk menjamin bahwa ramuan yang digunakan untuk melengkapinya kali ini pasti benar." Diri lanjut usia ini telah mempelajari pil penggerak jiwa mendalam 7 selama lebih dari selusin tahun, dan akhirnya, saya mendapat kilasan inspirasi setahun yang lalu dan berpikir untuk menggunakan ekstrim buah emas mendalam ringan untuk melengkapi formula pil. Kali ini, entah aku berhasil atau mati. Wang Jie berkata dengan wajah sedih, "Tentu saja kamu gurunya. Baiklah, saya akan menyiapkan bahan-bahannya." Merasa dirugikan. Orang tua ini menganggapmu sebagai murid terakhirku dengan harapan bahwa kamu akan berbeda dari sekelompok orang bodoh itu. Sekarang, sepertinya kamu tidak jauh berbeda dari mereka. Aku menggantungkan misi di sana selama 10 bertahun-tahun, tetapi hal-hal yang mereka teliti semakin menjauh. Benar-benar membuatku marah sampai mati. Sky Maple berkata dengan marah. Wang Jie adalah anak lelaki yang tampak jujur dan juga terbiasa dimarahi oleh Sky Maple, jadi dia tentu saja tidak berani membantah. Saat dia akan pergi untuk menyiapkan bahan-bahan, sebuah suara datang dari luar, memberitahukan tentang kunjungan seorang murid. "Tetua Agung,
Ada seorang murid di luar mencari wawancara. Dia memegang slip giok misi di tangannya, mengatakan bahwa dia mengambil misi level 9 nomor 3 yang Anda gantung di pavilion dukungan bintang. Mata Sky Maple berbinar. Dia membuka pintu ruang penyulingan tetapi menakuti murid penjaga gerbang itu. Tapi Sky Maple mengabaikannya. Dia meraih lengan murid itu dan bertanya, benarkah ada seseorang yang menerima misi? Siapa orang yang datang? Dapat diandalkan atau tidak? Misi tingkat 9 ini masih sangat populer pada awalnya, tetapi kemudian, para murid dan tetua menemukan bahwa ini adalah tugas yang mustahil, jadi mereka secara bertahap menyerah juga. Selanjutnya, semakin sedikit orang yang meminta misi ini. Sampai 5 tahun yang lalu, di mana tidak ada yang menyentuh misi ini lagi. Sekarang dia mendengar seseorang mengambil misi ini, dia secara alami bersemangat. Mengambil misi ini setelah 5 tahun berarti ada seseorang yang mengatasi penghalang yang sulit ini dan berhasil menyelesaikan formula pil. Bagaimana ini tidak membuat Sky Maple tertarik? Murid penjaga gerbang itu dicengkeram oleh Sky Maple sampai sakit, tapi dia tidak berani bersuara. Membalas tetua agung, orang yang datang adalah seorang pemuda. Sepertinya dia baru saja memasuki sekte baru-baru ini. Saya melihat bahwa dia hanya alam kondensasi roh tingkat keempat dan mengenakan pakaian murid aula bela diri, tetapi lencana master alkimia tingkat rendah ada tergantung di dadanya. Murid penjaga gerbang menumpahkan semua yang dia lihat. Adapun apakah itu dapat diandalkan atau tidak, itu akan tergantung pada tetua agung untuk menentukan. Cara murid penjaga gerbang melihatnya, itu jelas tidak bisa diandalkan. Memang, dengan setiap kalimat dari muridnya, wajah Sky Maple berubah semakin gelap. Pada saat dia mengucapkan kalimat terakhir, Sky Maple sudah akan pergi. Namun, wajahnya saat ini benar-benar hitam pekat. Tidak peduli seberapa gelap ekspresinya, itu sudah tidak mungkin untuk diketahui. Sky Maple tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan murid penjaga gerbang itu jauh-jauh. Apakah kamu punya otak babi? Pemula seperti ini mengambil misi, dan kamu juga datang dan melapor kepadaku. Buat dia segera kembali. Kamu kembali sekarang dan kirim dia berkemas dengan tongkat pemukul. Jangan datang dan ganggu aku lagi, atau saya akan menurunkanmu untuk melakukan tugas selama 1 tahun. Sky Maple hampir meneriakkan kata-kata ini. Selesai itu, murid penjaga gerbang hanya mendengar ledakan. Pintu ruang penyulingan ditutup lagi. Ye Yuan saat ini menantikannya, tetapi ketika dia melihat murid itu kembali dengan wajah yang tertutup tanah, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Memang benar, ketika murid yang mengawasi gerbang itu melihat Ye Yuan, ia dengan marah melambaikan tangan dan berkata, cepat pergi, mengapa kamu ikut-ikutan? Kamu membuat saya dimarahi oleh tetua agung. Kamu juga tidak memperhatikan kemampuanmu sebelum berani menerima misi level 9. Apakah kamu, sebagai alkemis peringkat rendah, bisa membuat pil obat tier 4? Ye Yuan tercengang dan berkata, kakak senior ini, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk mengucapkan kata itu lagi? Saya benar-benar dapat menyelesaikan formula 7 pil penggerak jiwa yang mendalam. Murid penjaga gerbang saat ini sedang marah dan berada di situasi yang sulit, bagaimana dia bisa mendengarkan? Pergi. Untuk apa kamu masih ada di sini? Tetua Agung Sky Maple menyuruhku untuk mengirimmu berkemas dengan tongkat. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika kamu tidak pergi, aku benar-benar tidak sopan. Murid penjaga gerbang ini berada di alam kondensasi roh tingkat ke-7 dan sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan dalam pandangannya. Awalnya, sebelum dia dimaki oleh Sky Maple, dia masih lebih mudah diajak bicara. Sekarang, dia bahkan tidak ingin menanggapi Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia membawa formula pil tetapi bahkan tidak bisa memasuki gerbang pihak lain. Namun, dia tidak menurunkan ke level murid penjaga gerbang ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak senior, selama kamu membantuku menyampaikan hukuman kepada tetua agung, dia pasti akan menemuiku. Tetua agung sudah mengatakan tidak menemui berarti tidak menemui. Apa yang harus disampaikan? Jika kamu tidak pergi, maka aku benar-benar tidak akan sopan. Kesabaran murid penjaga gerbang juga mencapai batasnya. Ye Yuan menghela nafas dan menggenggam tangannya, berkata, karena itu masalahnya, Ye Yuan akan menyinggung perasaanmu. Menyelesaikan, Ye Yuan menampilkan Spirit Void Shattering Space, melayang melewati tubuh murid penjaga gerbang seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Pada saat murid penjaga gerbang bereaksi, semuanya sudah terlambat. Ye Yuan sudah 1000 kaki jauhnya. Murid penjaga gerbang itu terkejut. Jika tetua besar tahu bahwa seseorang telah masuk ke pengadilan Sky Maple, maka dia akan dijatuhi hukuman 1 tahun pekerjaan keras. Sampai pada titik ini, ia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar Ye Yuan.
Bab 240. Dua sosok bergerak dengan kecepatan tinggi di pengadilan Sky Maple, satu di belakang yang lain. Namun jarak antara keduanya tidak menyusut dari awal sampai akhir. Ye Yuan menggunakan suara untuk mengukur lokasi. Dia tahu di mana ruang penyulingan itu berasal dari suara ledakan kuali tadi. Tak lama, Ye Yuan tiba di tempat itu. Murid penjaga gerbang juga mengikuti dengan ketat. Murid penjaga gerbang terengah-engah karena kelelahan. Baru saja, dia menggunakan semua keahliannya tetapi sebenarnya tidak dapat mengurangi jarak antara mereka berdua. Sebaliknya, dia lelah sendiri. Tapi dia melihat bahwa Ye Yuan tenang dan sebenarnya tidak terlihat sedikit pun kelelahan. Apakah bocah ini benar-benar hanya alam kondensasi roh tingkat keempat? Tanpa menunggu dia pulih dari keterkejutannya, Ye Yuan mengumpulkan energi esensi dan berteriak dengan keras, "Tetua Agung Sky Maple, murid Ye Yuan menerima misi level 9 nomor 3, dan secara khusus tampil untuk menyelesaikan Formula 7 Profound Soul Driving Pill." Suara itu menyebar seperti guntur yang menggelinding. Murid penjaga gerbang menjadi pucat karena ketakutan dan berpikir, kali ini aku sudah tamat. Dengan suara keras, pintu terbuka. Sky Maple berjalan di depan Ye Yuan dengan wajah hitam. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membuatnya pergi? Kamu benar-benar berani membiarkannya masuk ke sini?" Sky Maple malah berbicara kepada murid penjaga gerbang. Murid penjaga gerbang memiliki kepahitan yang tak terukur di dalam hatinya ketika dia berkata, "Tetua Agung, ini, teknik gerakan bocah ini sangat cepat." Aku memalingkan muka sejenak dan dia. Kamu? Alam kondensasi roh tingkat ke-7, bahkan tidak bisa berurusan dengan alam kondensasi roh tingkat ke-4. Untuk apa aku menginginkanmu? Baiklah, kalian berdua bisa pergi bersama sekarang. Pergi dan ambil hukuman sendiri. Petik 2. Selesai, Sky Maple berbalik dan siap untuk pergi tanpa repot-repot melihat Ye Yuan. Terbukti, orang yang mendapat hukuman juga termasuk Ye Yuan. Dia tidak merasa bahwa Master Alkimia berpangkat rendah dapat membantunya dengan cara apapun. Dia murni ke sini untuk menimbulkan masalah. Hidung Ye Yuan berkedut, dan dia berkata dengan lembut, "Buah emas mendalam cahaya ekstrim. Cairan giok roh jernih, rumput harum surgawi 9 daun, menggunakan buah emas mendalam cahaya ekstrim untuk mengisi kekosongan dalam formula pil memang cukup menarik, tetapi..." Ye Yuan mencantumkan semua bahan yang digunakan Sky Maple untuk memurnikan pil. Tapi dia menutup mulutnya setelah dia berbicara di tengah jalan. Sky Maple hanya mengambil 2 langkah ketika dia mendengar Ye Yuan melaporkan bahannya tanpa satu kesalahan pun. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat kagum di dalam hatinya. Semua bahan ada di dalam. Itu benar-benar tidak bisa dilihat dari sini. Mungkinkah anak nakal ini benar-benar telah mempelajari pil 7 Profound Soul Driving sebelumnya? Lupakan bahan lainnya, misinya sudah relatif lama tergantung di sana. Selama Ye Yuan bertanya dengan rajin, dia bisa mendapatkan informasinya. Tapi buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah sesuatu yang dia hasilkan hanya dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari eselon atas sekte dan Wang Jie, tidak mungkin orang lain tahu. Bagaimana bocah ini tahu? Juga, katanya cukup menarik. Cukup menarik. Tampaknya ada makna yang mendasari kata-katanya. Sky Maple berbalik dan bertanya pada Ye Yuan, "Tapi apa?" Ye Yuan tersenyum. "Tidak apa-apa. Murid ini harus pergi dan mengambil hukuman sekarang. Selamat tinggal, Tetua Agung." Selesai, Ye Yuan berbalik dan pergi. Wajah Sky Maple menjadi hitam, dan dia berkata, "Berhenti. Ayo, kamu, nak, memiliki temperamen yang cukup besar, untuk benar-benar tidak memberi muka untuk orang tua ini." Murid ini tidak berani. "Saya hanya berbicara omong kosong sebelumnya. Berpura-pura saja Anda tidak mendengarnya, Tetua Agung," kata Ye Yuan dengan dingin. "Haha, temperamen yang bagus. Tapi orang tua ini bersikeras membuatmu berkata." Wajah Sky Maple jatuh. "Aku akan bicara omong kosong." Pada saat itu, tidak akan sesederhana ledakan kuali. Ye Yuan tetap sangat tenang dan tidak takut dengan aura Sky Maple. "Oh, bahkan mengancam orang tua ini. Haha, anak ini menarik. Dengan tingkat tetua ini, jangan bilang aku bahkan tidak punya sedikit kemampuan untuk menyaringnya." Mendengar ancaman Ye Yuan, Sky Maple malah santai. Dia belum pernah bertemu junior yang begitu berani selama bertahun-tahun. Bahkan Luo Qingfeng tidak berani begitu sembrono di depannya. Dalam hal senioritas, Sky Maple adalah paman bela diri Luo Qingfeng. Tapi Ye Yuan hanya mengatakan 2 kata, "Mungkin tidak." "Oh, kalau begitu coba bicara omong kosong dan lihat apakah aku bisa membedakan hal yang bahkan lebih luar biasa daripada ledakan kuali," kata Sky Maple. "Masih buah emas mendalam ekstrim ringan, cairan giok roh jernih, rumput harum surgawi 9 daun, tetapi turunkan kuantitas cairan giok roh jernih menjadi 80%.
Untuk bahan pelengkap, tukar rumput pedang gigi dengan bunga barat. Bagaimana apa yang kamu rasakan tentang formula ini? Mata Sky Maple berbinar, mengepalkan tinju di telapak tangannya, dia berkata dengan penuh semangat, "Oh ya, kenapa aku tidak memikirkan itu?" Bunga barat dapat melepaskan kemanjuran buah emas mendalam cahaya ekstrim dengan lebih baik. Bukankah tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi seperti ini? Petik 2. Saat dia berbicara, Sky Maple melirik Ye Yuan. Ketika dia melihat senyum menggoda yang terakhir di wajahnya, dia tiba-tiba mengerti. Mungkinkah ini tidak akan berhasil? Sky Maple bertanya dengan lemah. Ye Yuan terkekeh dan berkata, "Tetua Agung bisa mencobanya. Tapi apakah kamu bisa melarikan diri dari ruang penyempurnaan atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu." Wajah Sky Maple berubah, dan dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Menurut apa yang kamu katakan, itu jelas jauh lebih baik daripada formula pil yang aku selesaikan. Bagaimana masalah bisa terjadi?" Ye Yuan saat ini seperti guru yang sistematis dan sabar, membimbing Sky Maple untuk memikirkan masalah formula pil. Tapi Sky Maple berpikir lama dan masih merasa bahwa formula pil Ye Yuan lebih baik dari miliknya. Atau apakah ini adalah formula pil yang asli dan Ye Yuan menyesatkannya? Apakah dia sengaja membuatnya takut? Haha, anggap dirimu tangguh, nak. Kamu pasti menggertak diriku ini, kan? Diri ini tidak akan mudah jatuh begitu saja. Ini pasti formula 7 Profound Soul Driving Pill. Lumayan, nak. Kamu memang seseorang yang mampu. Kursi ini dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu tentang masalah tadi. Aku seharusnya tidak mencemoohmu karena identitasmu. Sky Maple ini adalah orang yang terus terang. Kegembiraan dan kemarahan terlihat di wajahnya. Saat ini, formula pil yang dikatakan Ye Yuan sudah meyakinkannya sepenuhnya. Dia sebenarnya tidak ragu untuk meminta maaf sama sekali. Wang Jie dan murid penjaga gerbang di sisinya sudah tercengang. Kapan Tetua Agung Sky Maple menjadi begitu mudah diajak bicara? Tetua Agung yang bermartabat sebenarnya meminta maaf kepada seorang murid pendatang baru. Terutama Wang Jie, meskipun dia memiliki temperamen yang baik, dia tidak sedikit menderita di bawah tangan Sky Maple beberapa tahun ini. Tetapi bahkan Wang Jie belum pernah menikmati perlakuan seperti itu sebelumnya. Bagaimana Sky Maple memperlakukan Wang Jie tanpa pertanyaan? Dapat dikatakan bahwa dia memberikan segalanya untuk membimbingnya dan merawatnya dengan baik. Satu-satunya hal buruk adalah emosinya. Wang Jie menjadi karung pasir manusia yang menyedihkan. Namun, bahkan ketika Sky Maple meledak tanpa alasan sama sekali, dia tidak pernah meminta maaf. Ye Yuan menatap Sky Maple yang tertawa gembira dan berkata sambil menghela nafas, "Aku tidak menggertak Tetua Agung. Jika kamu memurnikan pil sesuai dengan formula pil ini, lupakan ruang pemurnian ini, bahkan hamparan tanah ini kemungkinan besar akan menjadi gurun." Tawa Sky Maple tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, "Bagaimana bisa? Tetua Agung hanya menyadari satu aspek, tetapi mengabaikan yang lain. Sementara bunga barat dapat lebih baik melepaskan kemanjuran buah emas mendalam cahaya ekstrim, ketika ditempatkan dalam formula pil ini, itu akan berbenturan dengan bahan inti lainnya, memicu ledakan besar dari sana. Ledakan pil obat tier 4, bahkan dengan kekuatan Tetua Agung, saya khawatir Anda juga akan merasa sulit untuk mundur tanpa cedera," jelas Ye Yuan. Sky Maple tiba-tiba teringat bahwa formula pil yang diubah Ye Yuan sepertinya tidak hanya satu area. Selain Western Flower, ada Clear Spirit Jade Fluid. Kamu sedang berbicara tentang cairan giok roh jernih. Sky Maple menyelidiki. Bab 241. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dengan mengurangi jumlah Clear Spirit Jade Fluid menjadi 80% dan menambahkan bunga barat ditambah jenis bahan tambahan lain yang disebut Bramble Master Tuber, itu akan menghasilkan ledakan yang sangat mengerikan. Ini sebenarnya kira-kira logika yang sama seperti menciptakan bubuk mesiu di dunia sekuler. Kulit Sky Maple tanpa sadar berubah ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ketiga jenis bahan ini akan menimbulkan efek seperti itu ketika dicampur menjadi satu. Bahkan dia belum pernah mendengar ini sebelumnya, bagaimana bocah ini tahu? Berpikir sampai di sini, Sky Maple tidak bisa menahan rasa takut. Jika Ye Yuan benar-benar menyimpan dendam dan membalas dendam, bukankah tempat ini akan diratakan dengan tanah? Meskipun apa yang dikatakan Ye Yuan tidak masuk akal, ini tidak bisa dibohongi hanya dengan mengatakan omong kosong. Jika seseorang tidak terlalu mahir dalam pengetahuan pengobatan, berbicara omong kosong tidak akan bisa menahan air. Terlepas dari bagaimana bocah ini mengetahui semua ini, dia tidak bisa diremehkan. Berpikir sampai di sini, Sky Maple segera menyingkirkan rasa jijiknya dan bertanya dengan serius, "Siapa namamu?" Murid ini adalah Ye Yuan.
Ye Yuan, orang tua ini meminta maaf kepadamu dengan sungguh-sungguh untuk masalah tadi. Melihat diri ini sudah menjadi orang tua, bagaimana kalau kamu tidak terlalu menyimpan dendam? Sky Maple sudah mengatakan hal-hal sedemikian rupa. Ye Yuan secara alami tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun, dia memiliki kesan yang cukup bagus tentang Sky Maple ini. Dia bisa maju dan mundur. Tidak semua orang akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada murid-murid dari generasi junior. Sungguh tidak mudah bagi Sky Maple untuk dapat melakukan ini. Ye Yuan membungkuk ke Sky Maple dan berkata, murid ini tidak berani. Saya harap Tetua Agung tidak akan mengambil hati pelanggaran apapun sekarang. Sky Maple terkekeh dan melambaikan tangannya, berkata, perhatikan apa. Selama kamu bisa menyelesaikan 7 pil penggerak jiwa yang mendalam, kamu bahkan bisa kencing di atas kepala tua ini. Ayo, silakan masuk. Ayo bicara di dalam. Petik 2. Pasangan itu baru saja akan mengambil langkah ketika murid penjaga gerbang bertanya dengan lemah, Tetua Agung, aku. Suasana hati Sky Maple saat ini sangat bagus. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, kamu telah memberikan pelayanan yang baik dan tidak bersalah. Teruslah tinggal, jaga gerbang pengadilan dengan baik dan jangan biarkan siapapun masuk. Murid penjaga gerbang sangat gembira. Terima kasih, Tetua Agung. Murid pasti akan menjaga gerbang dengan baik. Di aula samping, Sky Maple dan Ye Yuan duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Ini sudah merupakan penerimaan yang sangat sopan untuk Ye Yuan. Di depan Sky Maple, para murid hanya berhak berdiri, bukan duduk. Hanya tingkat kepala aula yang memiliki kualifikasi untuk duduk dan berbicara ketika mereka datang. Bahkan para tetua tidak bisa. Di belakang Sky Maple, Wang Jie terus menilai Ye Yuan, tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia telah mengikuti Sky Maple selama beberapa tahun dan sangat menyadari kesulitan menyelesaikan 7 pil penggerak jiwa yang mendalam. Wang Jie tahu bahwa sudah ada tidak kurang dari beberapa ratus murid senior dan sesepuh yang menjalankan misi ini. Ratusan orang ini semuanya adalah elit dari Sekte Awan Tenang, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan misinya. Tapi tuan muda ini yang belum berusia di atas 16 tahun bisa mengisi formula pil. Itu benar-benar ajaib. Ye Yuan merasakan tatapan Wang Jie dan tersenyum padanya. Wang Jie juga membalas dengan anggukan kembali. Ye Yuan, apa maksud, tetapi, yang kamu katakan sebelumnya? Mungkinkah menggunakan buah emas mendalam cahaya ekstrim untuk melengkapi formula pil juga tidak berhasil? Sky Maple bertanya lagi. Dia sangat percaya diri dengan buah emas mendalam cahaya ekstrim. Harus dikatakan bahwa ini adalah yang paling dekat dengan kesuksesan yang dia capai selama belasan tahun ini. Tapi kata-kata Ye Yuan tanpa disadari membuat jantungnya berdebar. Ye Yuan berkata, meskipun buah emas mendalam cahaya ekstrim memiliki efek memelihara jiwa ilahi, itu tidak cocok untuk dicampur bersama dan disempurnakan dengan rumput harum surgawi 9 daun. Atribut buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah logam, sedangkan atribut rumput harum surgawi 9 daun adalah kayu. Logam dan kayu saling menghambat. Tidak hanya efek dari bahan itu sendiri gagal dilepaskan, tetapi juga akan melemah. Selain itu, akan sangat sulit untuk mengontrol stabilitas rumput, 3 jenis bahan inti selama proses pemurnian. Jika perkiraan saya benar, Tetua Agung mungkin sudah meledakkan kuali beberapa kali, bukan? Wajah tua Sky Maple memerah. Ye Yuan benar-benar menebaknya dengan benar. Namun, dia masih bertanya dengan heran, bukankah atribut buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah kayu? Mengapa itu logam? Atribut dari semua hal di dunia sangat kompleks dan tidak tertulis di permukaan. Kecuali jika seseorang sangat mahir dalam pengetahuan medis, seseorang akan cenderung merasa sulit untuk menentukan atribut bahan obat tertentu. Semakin tinggi level bahan obat, semakin sulit untuk menentukan atributnya. Karena proses derivasi mereka sangat rumit. Bahan tier 4 tidak tinggi atau rendah. Tapi untuk alkemis Sekte Awan Tenang, itu benar-benar bahan obat tingkat tinggi. Dengan tingkat pemahaman mereka, sangat sulit untuk menentukan atribut material tier 4. Oleh karena itu, ketika Sky Maple memilih material, dia pada dasarnya tidak dapat mempertimbangkan atribut material tersebut. Dia hanya mengandalkan instingnya untuk memutuskan. Oleh karena itu, tingkat kesalahan secara alami sangat tinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak semua hal yang tumbuh di pohon termasuk atribut kayu. Alasan mengapa buah emas mendalam cahaya ekstrim adalah atribut logam adalah karena umumnya tumbuh di atas urat biji, menarik spiritual logam ki di dalam untuk membentuk buah. Meskipun buah emas mendalam cahaya ekstrim juga memiliki beberapa karakteristik atribut kayu, atribut utamanya adalah logam. Mendengar analisis Ye Yuan, Sky Maple benar-benar merasa seperti tercerahkan sekaligus. Tatapannya saat melihat Ye Yuan lagi sangat berbeda dari sebelumnya.
Sky Maple secara alami sangat menyadari asal-usul buah emas mendalam cahaya ekstrim. Itu justru diperoleh oleh murid sekte dari urat biji. Analisis ini sungguh mendalam, tidak sedikit pun terpikirkan sebelumnya. Pengetahuan seperti itu, bahkan dia, seorang tetua besar, merasa sangat jauh di belakang bahkan untuk melihat debu di depan. Lalu bagaimana formula pil ini harus diselesaikan? Kata-kata Sky Maple sudah mengandung saran konsultasi. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Ye Yuan jelas tidak akan menghargai sesuatu yang nilainya kecil hanya karena itu adalah pengetahuannya sendiri. Dia membuka mulutnya dan berkata, Clear Spirit Jade Fluid seimbang dalam 5 elemen, jadi itu adalah item netral. Atribut rumput harum surgawi 9 daun adalah kayu, jadi Anda tentu saja harus memilih bahan atribut air untuk menyelesaikannya, formula pil. Di antara bahan obat tier 4, embun hati es adalah yang paling cocok. Ah, mengapa menggunakan embun hati es? Embun hati es seharusnya tidak memiliki efek menutrisi jiwa dewa, kan? Sky Maple memiliki wajah yang ragu. Selama belasan tahun terakhir ini, dia memikirkan setiap bahan dan menggunakannya juga. Satu-satunya pengecualian adalah dia tidak berpikir untuk menggunakan embun hati es untuk melengkapi formula pil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Clear Spirit Jade Fluid dan rumput harum surgawi 9 daun keduanya adalah ramuan obat yang memiliki efek luar biasa ketika digunakan untuk menyehatkan jiwa dewa. Ambil saja Seven Profound Soul Driving Pill sebagai contoh, efek menutrisi jiwa dewa sudah banyak. Tapi embun hati es memiliki efek menenangkan jiwa dan memfokuskan pikiran, dan juga efek menstabilkan jiwa dewa. Apalagi selama proses pemurnian, atribut air embun hati es bahkan memiliki kegunaan untuk memperbaiki kayu atribut rumput harum surgawi 9 daun. Tidak ada yang lebih cocok daripada itu untuk memurnikan pil penggerak 7 jiwa yang mendalam. Setelah keterampilan alkimia mencapai tingkat tertentu, pemahaman seseorang tentang pil obat juga akan semakin mendalam. Kadang-kadang, sementara secara membabi buta mengejar efek obat dari pil obat, itu justru akan menyebabkan efek sebaliknya. Pemahaman Ye Yuan tentang pil obat jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Sky Maple. Cara Ye Yuan melihatnya, pil obat adalah dunia. Menyempurnakan pil obat menciptakan dunia. Untuk dunia yang dewasa, hal terpenting adalah stabilitas. Kemudian, hal-hal lain akan mengikuti. Banyak alkemis mengejar efek pil obat secara membabi buta. Hasil dari melakukan ini adalah kekurangan pada pil obat. Jelas akan ada efek samping di sana-sini. Jenis pil obat yang matang pasti tidak akan memiliki efek samping. Pada kenyataannya, dengan keterampilan alkimia Ye Yuan, dia bisa membimbing Sky Maple untuk menggunakan buah emas mendalam cahaya ekstrim untuk menyempurnakan pil penggerak jiwa mendalam 7, tetapi pil obat semacam itu jelas akan memiliki efek samping. Mendengar Ye Yuan berkata selesai, Sky Maple dan Wang Jie di belakangnya tenggelam dalam pikiran mereka. Bab 242. Mata Sky Maple tumbuh semakin cerah. Tidak seperti tetua lainnya, dia adalah Raja Alkimia sejati. Pembangkit tenaga alam laut jiwa. Pengalamannya tentu saja luar biasa. Sky Maple sebenarnya merasa bahan yang dia gunakan untuk melengkapi formula pil sebelumnya adalah sampah. Meskipun dia belum memulai pemurnian, Sky Maple sudah merasa bahwa menggunakan embun hati es pasti akan berhasil. Karena dia tidak dapat menemukan kekurangan dalam formula pil ini. Bahan-bahan yang dia temukan di masa lalu, sementara dia penuh percaya diri setiap saat, dia sendiri sebenarnya tahu bahwa selalu ada sedikit ketidaksempurnaan. Tapi kali ini, dia merasa formula pil ini benar-benar sempurna. Sky Maple saat ini memiliki dorongan untuk bernyanyi dan menari. Lebih dari selusin tahun memeras otaknya dengan pahit, lebih dari selusin tahun kekalahan berulang, lebih dari selusin tahun berkubang dalam keputusasaan, dia mendapatkan pembebasan pada saat ini juga. Jika bukan karena ingin mempertahankan beberapa bagian dari prestise tetua agung dan karena dia tidak ingin kehilangan dirinya terlalu banyak di depan Ye Yuan, dia akan mulai menari-nari segera. Ini tidak cukup untuk mengekspresikan emosinya. Wang Jie, kamu cepat pergi dan tanyakan pada Ouyang Yu apakah masih ada embun hati es di sekte. Jika tidak ada, suruh mereka mengumpulkannya dengan secepatnya. Ingat, itu harus secepatnya. Aku harus melihat hati es embun dalam sebulan. Sky Maple buru-buru menginstruksikan. Wang Jie juga membuka mata hari ini. Kata-kata Ye Yuan memberinya perasaan tercerahkan. Pada kenyataannya, sementara Wang Jie memiliki karakter yang lembut, dia juga memiliki kebanggaan yang tidak dimiliki orang lain. Di Sekte Awan Tenang, dia termasuk di antara para jenius Dao Alkimia sejati. Kalau tidak, dia tidak akan disukai oleh Sky Maple dan menjadi muridnya. Wang Jie selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa pencapaiannya di jalur alkimia sudah sangat luar biasa di antara orang-orang pada usia yang sama.
Tapi kata-kata Ye Yuan hari ini membuka jendela lain untuknya. Wang Jie hanya tahu hari ini betapa tidak stabilnya keterampilan dasarnya dan betapa dangkal pemahamannya sebelumnya tentang pengetahuan pengobatan. Mendengar perintah Sky Maple, Wang Jie berkata dengan hormat, "Ya, Guru." Berbicara secara logis, menjalankan tugas harus dilakukan oleh Ye Yuan. Mengabaikan senioritas Wang Jie yang sangat tinggi, bahkan dengan status alkimia Grandmaster, seharusnya bukan gilirannya untuk menjalankan tugas. Tetapi pada saat ini, Wang Jie dengan senang hati menikmati kesulitan dan merasa itu wajar dan benar. Di pengadilan Sky Maple, Ye Yuan adalah tamu terhormat. Bagaimana mereka bisa membiarkan tamu terhormat menjalankan tugas? Setelah Wang Jie pergi, Sky Maple mulai berkonsultasi dengan Ye Yuan seperti seorang siswa tentang cara menyempurnakan pil penggerak 7 jiwa yang mendalam. Memurnikan pil bukan hanya tindakan sederhana untuk menyusun tanaman obat. Setiap jenis tanaman obat, jumlahnya, intensitas nyala api saat disuling, dan seterusnya, semuanya adalah hal yang sangat khusus. Perbedaan sehelai rambut bisa menyebabkan kesalahan 1000 mil. Mengacaukan langkah mungkin bisa mengakibatkan penyempurnaan gagal. Alkemis adalah pekerjaan yang sangat teliti. Jalan yang mereka lalui benar-benar berbeda dari seniman bela diri. Namun, semakin dia mengobrol dengan Ye Yuan, semakin Sky Maple merasa darahnya menjadi dingin. Tatapannya saat melihat Ye Yuan juga berubah sekali lagi. Jika seseorang mengatakan bahwa pertama kali dia melihat Ye Yuan, dia memandangnya dengan sudut menghina, maka setelah Ye Yuan berbicara tentang resep bunga barat, itu memandangnya sebagai orang yang sederajat. Tapi sekarang, Sky Maple sedang mengagumi Ye Yuan. Meskipun mereka hanya mengobrol tentang satu jenis pil obat, pandangan Ye Yuan cenderung memberi Sky Maple perasaan bahwa dia dapat memahami keseluruhan konsep dengan memahami contoh tipikal. Tidak tahu alasannya, hanya satu obrolan dan Sky Maple merasa keterampilan alkimianya meningkat sedikit. Banyak hal yang Ye Yuan bicarakan, Sky Maple bahkan tidak memikirkannya di masa lalu. Apalagi saat Ye Yuan berbicara tentang metode penyempurnaan. Sky Maple sering merasa bahwa pil obat bahkan dapat disempurnakan sedemikian rupa. Formula pil yang tidak lengkap dari Seven Profound Soul Driving Pill ini diperoleh secara tidak sengaja oleh leluhur Ouyang Tuotian. Bahkan dia tidak bisa menyelesaikannya. Bagian yang hilang dalam formula pil bukan hanya satu bahan inti. Metode penyempurnaan juga hilang. Banyak dari metode penyempurnaan Sky Maple di masa lalu digagalkan sendiri. Ledakan kuali secara alami adalah sesuatu yang wajar terjadi. Ye Yuan, apakah kamu meneliti dan membuat formula pil ini sendiri? Setelah sekian lama, Sky Maple akhirnya menanyakan kecurigaan di hatinya. Formula Seven Profound Soul Driving Pill ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh nenek moyang mereka. Jika Ye Yuan bisa membuatnya sendiri, maka bakat alkimia ini terlalu menantang surga. Ye Yuan jelas tidak akan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui formula pil ini sejak awal. Tentu saja, meski dia tidak tahu, menyelesaikannya bukanlah sesuatu yang sulit. Tentu saja tidak. Sebenarnya, sebelum memasuki sekte, saya sudah memiliki seorang guru. Formula pil ini diberikan kepada saya olehnya. Ketika saya sedang mencari misi di pavilion bintang dukungan, kebetulan saya melihat misi level 9 nomor 3, jadi saya mengambilnya, kata Ye Yuan sambil menyeringai. Sky Maple menghela nafas lega ketika mendengar itu. Sepertinya kemampuan Ye Yuan masih dalam batas pemahaman. Meski begitu, dari percakapan Ye Yuan, terlihat bahwa dasar keterampilan alkimianya sangat kuat. Namun, Sky Maple mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap guru yang bisa melatih murid yang luar biasa itu. Cara Sky Maple melihatnya, orang itu jelas merupakan eksistensi yang lebih menakjubkan darinya. Dia bahkan mungkin seorang penguasa alkimia. Ye Yuan menceritakan kisah palsu itu lagi sebelum Sky Maple menolak gagasan untuk meminta audiensi. Sky Maple jelas tidak tahu bahwa meskipun dia tidak sadar, dia telah berbicara dengan mantan kaisar alkimia. Bahkan jika Ye Yuan tidak dapat memurnikan pil obat tingkat tinggi sekarang, pengalaman dan pengetahuannya tidak setingkat dengan Sky Maple. Ye Yuan tampak seolah-olah sedang berbicara dengan Sky Maple, tetapi pada kenyataannya, itu bisa dianggap memberikan petunjuk kepadanya. Mampu mendapatkan beberapa petunjuk dari Kaisar Alkimia sudah cukup bagi Sky Maple untuk mendapatkan keuntungan dari seluruh hidupnya. Karena Sky Maple tidak mungkin melihat bayangan Ye Yuan seumur hidup ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ada leluhur alkimia yang tak terhitung jumlahnya, orang suci alkimia, bahkan yang mulia alkimia yang mencari bimbingan Ye Yuan tetapi bahkan tidak memiliki kesempatan. Seorang raja alkimia seperti Sky Maple bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menampilkan dirinya di hadapannya. Bukan karena Ye Yuan menghargai dirinya yang lama, tetapi karena dia benar-benar tidak ingin membuang waktu di daerah ini.
Alasan mengapa Ye Yuan begitu murah hati sebenarnya karena janjinya kepada Lu Yan terakhir kali. Ye Yuan berpendapat bahwa Sky Maple harus menjadi ahli terhebat dari Sekte Awan Tenang dalam Dao Alkimia. Baginya untuk memiliki terobosan apapun secara alami membawa manfaat besar bagi seluruh sekte. Penggunaan 7 pil penggerak jiwa yang mendalam adalah untuk membantu jiwa ilahi dalam menerobos. Di usia Sky Maple, dia pada dasarnya sudah kehabisan semua potensinya. Dalam keadaan tanpa menggunakan kekuatan eksternal, dia pada dasarnya hanya akan berhenti di alamnya saat ini dalam hidup ini. Sky Maple sendiri sudah jelas tentang hal ini. Itulah mengapa dia menempatkan seluruh energinya pada Seven Profound Soul Driving Pill. Apakah kekuatan sekte itu kuat atau tidak? Itu tidak pernah tentang jumlah murid, sejarah, atau akumulasi. Faktor penentu adalah anggota sekte yang paling kuat. Sebuah sekte yang memiliki seorang ahli bela diri pada tahap tengah dari alam laut jiwa akan lebih kuat daripada sekte seperti Sekte Awan Tenang. Selain itu, kekuatannya akan sangat menghancurkan. Jika mereka tidak memiliki perlindungan dari larik pelindung sekte, seorang ahli bela diri pada tahap tengah alam laut jiwa dapat menghadapi seluruh anggota Sekte Awan Tenang seorang diri. Setelah para ahli bela diri mencapai suatu tingkat tertentu, taktik penumpukan manusia tidak lagi dapat mengimbangi kesenjangan tersebut. Semakin Sky Maple berbicara, semakin ia menjadi oportunis. Semakin ia berbicara, semakin besar kehausannya akan pengetahuan. Namun, Ye Yuan mengendalikan batasan dengan sangat baik, berbicara dengan pihak lain dengan sikap yang sama-sama, tidak membiarkan Sky Maple merasa seperti ia memberikan petunjuk. Dengan gurunya sebagai entitas yang mendukung, percakapan Ye Yuan tidak terlihat terlalu mengejutkan. Tidak lama kemudian, Wang Jie masuk dengan sangat bersemangat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a